Atomi kan banyak kan produk untuk wanita ya, kayak misalnya probiotik untuk wanita, terus habis itu Sopora, Rubab, pokoknya banyak banget mengenai untuk apa untuk produk-produk wanita. Nah, sedangkan untuk yang cowok tuh kan masih jarang baru satu ya Sopalmeto. Nah, ini adalah salah satu produk untuk pria. Nah, ini produk apa? Nah, mungkin ada yang apa jarang banget sih, maksudnya orang yang denger gitu. Oh, cowok itu ternyata pria itu juga bisa menopause ya. Kan kita dengarnya menopause itu apa wanita aja gitu kan. Nah, tapi sedangkan cowok cowok atau pria itu juga dia juga mengalami menopause gitu loh, menopause. Nah, itu dimulai dari umur berapa? Dari umur 20 sebenarnya. Dari umur 20 itu dia menurun menurun hormon testosteronnya itu 0,2 sampai 2% itu setiap tahun. Sedangkan kalau wanita itu kan lebih drastis ya. Kalau apa penurunan hormonnya itu emang lebih drastis gitu. Nah, jadi kalau yang cowok ini emang sedikit demi sedikit gitu loh. Menurunnya tuh jadi nggak gitu ketara. Jadi kebanyakan mereka nggak tahu gitu kan. Nah, jadi eh, kayak misalnya umur 60 tahun itu dimulai yang dari umur 20 sampai ke 60 itu dia apa hormon testosteron dalam tubuhnya itu menurunnya sampai 50%. Hmm. Kalau kita bilang kan menopause cowok itu biasanya dibilang andropause ya, andropause. Nah, kalau wanita kan kelihatan jelas ya, signifikan banget gitu loh. Maksudnya eh, menstruasinya stop. Terus habis itu misalnya perubahan dalam tubuhnya itu drastis gitu loh. Nah, kalau cowok ini biasanya dia sedikit demi sedikit dan nggak kelihatan dan kebanyakan nggak mengakui gitu loh. Jadi kalau misalnya cowok itu biasanya menopause ya, itu mereka nggak mengakui gitu loh karena pemikirannya apa hormon testosteronnya berkurang yang artinya eh, apa staminanya juga berkurang. Nah, sedangkan untuk para pria itu kebanyakan apa dia merasa bahwa staminanya itu sebagai ego gitu loh. Nah, sedangkan hormon testosteron ini kalau misalnya pada umur 20-an tinggi, maksudnya dalam jumlahnya tinggi, semakin tinggi, maka itu kayak dia tuh punya apa ya, kayak lebih pede, percaya diri, terus habis itu lebih berani. Jadi makanya kalau umur 20-an itu suka banget tantangan. Tantangan kalau misalnya kita bilang dia orang misalnya melakukan sesuatu seperti invest gitu, stock market gitu, mereka tuh lebih lebih berani gitu, kayak merasa wah dia bisa menang gitu loh. Nah, emang melakukan sesuatu tuh kayak tantangan itu jadi lebih berani karena itu apa? Hormon testosteron ini gitu loh. Nah, emang jadinya apa? Eh, eh, Kemungkinan untuk luka atau masih apa namanya kecelakaan itu emang lebih tinggi karena kan dia eh, punya tantangan itu jadi lebih lebih besar gitu loh. Nah, sedangkan kalau semakin menurun hormon testosteronnya ini dia jadi kayak gimana? Jadi sensitif gitu loh, lebih sensitif. Terus apa kalau mungkin banyak kan yang cowok umur 50 ke atas, 40 50 ke atas itu mulai suka ngeliat drama. Kalau lihat drama bisa apa? Nangis. Nangis gampang nangis terus habis itu kalau misalnya kita apa nanti dia merasa apa? Ngambek sendiri karena sensitif gitu loh. Ngambek sendiri karena apa? Hormon testosteronnya itu berkurang gitu loh. Nah, jadi eh, hormon testosteron ini, nah ini kalau itu merupakan peran kunci utama untuk apa? Metabolisme, membantu metabolisme lemak, karbohidrat dan protein. Juga pengaruh penting pada lemak di tubuh dan massa otot. Jadi kalau misalnya orang yang udah testosteronnya berkurang berumur ya, biasanya apa? Perutnya jadi buncit.
Buncit itu karena apa? Karena yaitu metabolisme lemaknya apa itu pengaruh juga gitu. Dan hormon testosteron ini itu apa? Dia itu kalau berkurang pembuluh darahnya itu jadi apa? Nggak elastis. Jadi hormon testosteron ini mempengaruhi keelastisasi dari pembuluh darah kita itu, pembuluh darahnya. Nah, kalau misalnya nggak elastisasi pembuluh darahnya gimana? Kan jadi kayak kaku gitu ya. Kayak kaku yang akhirnya apa? Eh, Aliran darahnya itu kan kayak apa ya? Kayak mendorong, mendorong akhirnya apa? Kena darah tinggi. Nah, jadi karena pembuluh darahnya ini bermasalah, akhirnya menyebabkan ya berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah gitu kan. Nah, sedangkan pembuluh darah hormon testosteron ini kan dia diproduksi di sel Leydig testis. Testis itu kan. Nah, ini kan diangkut ke berbagai hormonnya itu diangkut ke berbagai bagian tubuh, termasuk otak, apa melalui aliran darah. Sedangkan tadi kan karena hormon testosteronnya berkurang, akhirnya apa? Dia pembuluh darahnya juga nggak lancar. Terus habis itu apa? Karena pembuluh darahnya nggak lancar, akhirnya eh, aliran darah di sel lediknya itu juga berkurang. Akhirnya apa? Produksi testosteronnya berkurang lagi, lebih berkurang lagi, yang akhirnya menyebabkan aliran darahnya berkurang lagi. Akhirnya apa? Lediknya juga produksi testosteronnya berkurang. Jadi akhirnya di situ-situ aja yang menyebabkan aliran peredaran darahnya ini jadi bermasalah gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang yang biasanya kan karena aliran darahnya jadi nggak lancar, biasanya apa? Kaki dan tangannya dingin. Kaki dan tangannya dingin. Jadi pas malam itu dia tidur itu kan jadi kayak apa berasa dingin. Terus pakai selimut. Terus habis itu pas agak subuh yang harusnya badannya menjadi apa? Menjadi anget. Dia merasa apa? Dia merasa dingin gitu loh. Jadi yang tadinya pakai selimut, terus habis itu tiba-tiba kan kayak ditendang selimutnya karena jadi suhu tubuhnya tuh jadi naik turun nggak beratur gitu loh. Jadi kayak nggak beratur. Itu karena apa? Itu eh, aliran darahnya nggak lancar yang disebabkan oleh berkurangnya hormon testosteronnya ini gitu loh. Nah, jadi peredaran darah itu kan sangat penting ya, sangat penting untuk tubuh kita semua semua orang, apalagi untuk stamina cowok. Karena apa? Stamina cowok itu sebenarnya juga mempengaruhi dari peredaran darah tersebut. Nah, eh, sedangkan hormon testosteron ini juga menurun, itu penyebabnya salah satunya adalah penuaan. Kan mau nggak mau ya penuaan, tadi yang kayak tadi penuaan, terus stres. Kalau stres itu dia produksi hormonnya juga berkurang. Terus habis itu obesitas. Obesitas kalau kegemukan itu juga membuat produksi hormonnya itu jadi berkurang lagi gitu loh. Nah, akhirnya kalau misalnya oh kita harus menjaga supaya apa hormon testosteronnya ini supaya 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 meningkat gitu. Makanya kan kita harus oh nggak boleh stres, terus habis itu olahraga, olahraga apalagi olahraga yang bagian kaki bawah, terus habis itu nggak boleh merokok karena merokok apa? Rokok memperkecil pembuluh darah, terus habis itu nggak boleh alkohol. Jadi kayaknya susah banget gitu kan. Semuanya siapa sih yang nggak stres? Pasti stres gitu loh. Jadi semuanya ini yang menyebabkan apa hormon testosteronnya itu jadi semakin menurun. Nah, di sini bisuri. Bisuri salah satu tumbuhan itu dikenal untuk apa? Untuk kesehatan stamina cowok, stamina pria. Jadi itu banyak terkenal gitu kan di Korea sini biasanya apa dibikin kayak minuman atau misalnya dimasukin ke dalam soju, dibikin minuman gitu atau misalnya dibikin kayak obat-obatan itu apa untuk stamina stamina pria. Karena apa? Bisuri ini salah satu fungsinya adalah memperkuat
pembuluh darah dan melancarkan peredaran darah itu tersebut gitu loh. Jadi kan peredaran darah itu kan sangat penting ya untuk pria. Nah, sedangkan tanda-tanda menopause pada pria itu yang biasanya kita sebut itu AMS, AMS, Aging Male Syndrome. Jadi kalau misalnya dilihat, oh saya kayaknya ada tanda-tanda ini deh. Oh berarti Anda menopause gitu loh. Nah, tanda-tanda menopause itu ada dua, AMS dan ada ADAM. ADAM. Nah, salah satunya adalah misalnya dibagi tiga ya. Untuk yang AMS ini bagi tiga, untuk misalnya yang seksual tuh penurunan libido, disfungsi ereksi, jumlah sperma dan aktivitas menurun. Terus habis itu misalnya secara mental itu dia merasa kehilangan, terus cepat lelah, kelelahan kronis, terus depresi, nggak bisa tidur, insomnia, memori dan konsentrasi buruk. Terus secara fisik misalnya obesitas di perut, terus habis itu penurunan kekuatan otot, penurunan kepadatan tulang, terus rambut rontok, wajah juga memerah gitu. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti ini berarti Anda mengalami menopause gitu. Nah, ini menurut yang AMS, yaitu Aging Male Syndrome. Nah, sedangkan ada satu lagi itu yang yang biasanya untuk surveinya gitu, namanya ADAM, yaitu Androgen Deficiency in Aging Male. Nah, di sini itu kayak ada surveinya itu ada 10 gitu loh. Dari pertanyaan 10 ini Anda jawab gitu loh. Apalagi kalau misalnya yang nomor satu dan 7. Nomor satu dan 7 ini apakah libido Anda menurun? Dan nomor 7, apakah ereksi Anda kurang kuat dibandingkan sebelumnya? Kalau jawabannya iya dari salah satu pertanyaan ini udah pasti Anda menopause gitu loh. Nah, sedangkan yang pertanyaan yang lainnya nomor 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ya kan ada pertanyaan berikutnya. Misalnya dari pertanyaan tersebut tiga aja, ada tiga yang menurut Anda iya gitu kan. Misalnya Anda nggak bertenaga, terus habis itu apa? Ada tiga. Nah itu berarti Anda juga mengalami menopause gitu loh. Nah sedangkan dari survei ini biasanya yang mengaku dia itu mengalami menopause itu cuma 33%. Sedangkan hasil dari surveinya 80% mereka mengalami menopause. Jadi untuk seorang pria untuk mengaku, oh dia ini apa namanya menopause itu biasanya nggak mau mengakui. Jadi kalau misalnya nih istrinya istrinya lihat, oh suaminya seperti begini, mendingan dikasih ini bisuri, terus habis itu diam-diam kasih itu juga nggak apa-apa, karena banyak banget orang yang misalnya ditaruh di mobil, ditaruh di mobil terus minumnya diam-diam itu juga ada katanya. Nah tapi maksudnya setelah mereka minum bisuri ini, mereka mengalami apa? Peningkatan, peningkatan gitu. Nah, di Tommy ini kita ada yang namanya ini bisuri menopause pada pria. Nah, dia untuk bentuknya tuh satu hari satu saset. Nah, di sini langkah pertama eh, ini dia formula bahan utamanya adalah ekstrak bubuk bisuri dan red ginseng. Jadi bisuri itu kan ada satu fungsional. Bisuri itu apa sih? Kalau di nama Latinnya ya, nama tumbuhannya tuh Lespedeza cuneate, cuneate. Nah, itu perawatan menopause pria dapat membantu kesehatan pria menopause. Terus habis itu eh, red ginseng itu kan mempunyai lima, lima apa lima fungsional kan gitu kan. Nah, jadi dibilang 6 fungsional. Nah, eh, ekstrak bisur ini apa sih? Dia itu sudah diakui sebagai bahan baku fungsional yang diakui secara individual. Nah, untuk membantu kesehatan pria. Nah,
kalau di Korea bidangnya Yagwanmun. Yagwanmun itu maksudnya apa? Pintu di malam hari gitu loh. Jadi emang khusus untuk pria gitu loh. Nah, kemudian itu kan bahan utamanya dua. Terus habis itu di Etomi itu ada bahan tambahannya. Bahan tambahnya itu dia pokoknya semua untuk kesehatan pria itu dimasukin sebanyak-banyaknya gitu loh. Nah, jadi bubuk bunga gelatin maka hitam, L-arginin, bubuk kacang hitam yang dipanggang, kurma juga bubuk konsentrat ginseng merah yang difermentasi. Hmm. Nah, jadi bahan utamanya dua ini, bubuk ekstra bisuri dan red ginseng. Nah, bubuk ekstra bisuri ini itu lespedas, lespedesa cuneata, cuneata, cuneata. Nah, ini sudah mendapatkan hak paten. Hak paten ya, udah diakui bahwa ini apa ini eh, efeknya tuh bagus gitu loh. Nah, sedangkan eh, di sini namanya bisuri. Di sini untuk yang Etomi punya bisuri ini itu dia nggak sembarangan pakai gitu loh. Maksudnya oh yang dari pokoknya dari rumput rumput bisuri apa aja tuh dipakai yang made in apa itu enggak. Kalau yang di Etomi ini menggunakan bahan dari alam 100% bahan bakunya dari Korea. Terus bahan baku yang aman. Kenapa dia dari sekian banyak bahan-bahan yang bagus katanya bagus untuk kesehatan pria kok dia pilihnya yang bisuri gitu loh karena bahan bisuri ini adalah bahan yang paling aman jadi maksudnya nggak menimbulkan alergi terus habis itu juga dia itu nggak mengubah hormon itu enggak gitu loh. Nah, jadi benar-benar aman. Sedangkan yang bahan-bahan lain itu kan biasanya ada efek sampingnya apa gitu kan. Yang kalau bisuri ini nggak ada gitu. Terus dia udah mendapatkan dua jenis hak paten. Hmm. Dan hasil uji klinisnya dari ekstrak bisuri ini pada manusia atau bahan baku fungsional itu yang AMS-nya, AMS-nya itu dalam waktu 8 minggu ya, 8 minggu itu dia meningkat sebesar 31%. Jadi bayangkan aja bahwa perubahan apa eh, tidak kenyamanan maksudnya dalam tubuh kita itu 31% tuh membaik gitu loh. Kan benar-benar lumayan besar gitu kan. Nah, terus habis itu untuk Adam, untuk Adamnya, untuk yang tadi Adam itu dia dalam 8 minggu ini, 8 minggu setelah meminum bisuri ini eh 46% membaiknya untuk yang Adamnya. Kemudian pertanyaan yang tadi kan nomor satu dan tujuh, nomor satu yang satu dan tujuh itu kan yang penting. Itu masalah itu 50% jadi berkurang gitu loh. Kan besar banget ya pengaruhnya. Nah, jadi bisuri ini benar-benar maksudnya eh, apa hasilnya itu memuaskan gitu loh. Nah, terus untuk bahan yang kedua, bahan utamanya adalah ginseng merah. Kalau ginseng merah ini kan udah sering kita kenal ya karena apa lima fungsi utamanya dan kita udah kenal bahwa ginseng merah ini juga bagus untuk stamina pria dan juga dia kan apa membantu melancarkan peredaran darah juga, meningkatkan imun, antioksidan, membantu daya ingat, mengurangi kelelahan. Nah, kemudian bahan tambahannya. Nah, bahan tambahannya itu mungkin pernah dengar black maca. Black maca itu terkenal banget untuk stamina pria, untuk pria gitu. Nah, ini eh, bahkan ada dijual khusus black maca gitu. Nah, black maca ini di dalam bisuri ini, di dalam suplemen ini itu isinya sampai 30%. Padahal bahan tambahan doang, 30%. Jadi banyak isinya gitu loh. Nah, black maca ini biasanya kan kalau di tempat lain itu biasanya prosesnya itu kan susah ya karena dia mengandung banyak lendir gitu loh. Jadi sedangkan di Etomi itu menggunakan cara khusus. Black macanya itu khusus bikinnya apa? Gelatin maca. Jadi ditingkatkan kemurniannya dan penyerapannya juga lebih bagus mencapai 97%. Terus
Black maca ini itu fungsinya yaitu meningkatkan libido, terus mengurangi disfungsi ereksi, terus habis itu peningkatan mendukung kesehatan reproduksi juga antioksidan. Nah, terus habis itu ada juga L-arginin untuk kesehatan peredaran pembuluh darah ini yang biasanya banyak di di dap- dikandung dari apa sih unami ya yang apa belut itu loh belut itu untuk kesehatan stamina pria. Terus kurma kurma itu juga dikenal sebagai untuk stamina pria. Bubuk kacang hitam ini yang dipanggang itu juga bagus untuk apa? Untuk rambut ya yang rontok itu. Terus habis itu fermentasi ekstrak red ginseng. Nah, dia bentuknya itu satu saset satu saset begini. Di dalamnya itu bulat-bulat gini loh, pilnya banyak gitu loh, bulat-bulat bulat-bulat bulat. Jadi sekali minum sama air gitu. Kenapa dibentuknya seperti ini? Karena dia bahan utama dan bahan tambahannya itu yang bagus, yang banyak isinya itu supaya bisa lebih menyerap dalam tubuh kita gitu loh. Nah, jadi eh, mengembalikan Anda menjadi pria yang penuh energi dan percaya diri. Nah, apakah wanita juga bisa minum ini? Karena dalam tubuh wanita itu juga ada hormon testosteronnya juga ya. Jadi katanya juga boleh gitu loh. Mungkin jangan terlalu banyak ya. Heeh. Jadi karena ini khusus untuk pria gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.